Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku kelas 6. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita kali ini akan membahas yaitu rangkuman materi IPS dalam tema 7 kelas 6 dengan judul kepemimpinan. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Topik yang akan dibahas dalam materi ini yaitu tentang pengertian ASEAN, kemudian tentang latar belakang berdirinya ASEAN, tujuan berdirinya ASEAN, kerjasama ASEAN, dan juga peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain: yang pertama, memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali negara Thailand. Kemudian untuk latar belakang berdirinya ASEAN yang kedua, yaitu memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara yang sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara yang diwakili oleh salah satu menteri luar negerinya. Dari 5 negara tersebut yaitu yang pertama, negara Indonesia diwakili oleh Menlu Adam Malik. Negara yang kedua, Malaysia diwakili oleh Menlu Tun Abdul Razak. Kemudian negara yang ketiga adalah negara Singapura yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri S. Raja Ratman. Kemudian negara yang keempat yaitu negara Thailand yang diwakili oleh Menlu Tanat Koman. Dan negara yang terakhir yaitu negara Filipina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Narcisco Ramos. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan berdirinya ASEAN yang berikutnya adalah memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan bantuan-bantuan lainnya, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara, dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang masuk dalam keanggotaan ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan negara Vietnam. Untuk bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yang pertama, kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang kedua, kerjasama ASEAN di sektor cadangan pangan.
Kemudian bentuk kerjasama ASEAN yang ketiga yaitu melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi pariwisata. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang kelima yaitu dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Selain membentuk kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara di ASEAN juga membentuk kerjasama di bidang politik. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik antara lain, yang pertama, pengiriman duta dari konsulat yang mewakili suatu negara. Kemudian contoh yang kedua yaitu membentuk perjanjian bebas dari nuklir. Kemudian bentuk kerjasama yang ketiga yaitu adanya perjanjian perdamaian, netral, dan bebas. Sedangkan contoh yang keempat yaitu adanya perjanjian ekstradisi antar anggota ASEAN. Selain kerjasama di bidang ekonomi dan di bidang politik, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan antara lain, yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua adanya beasiswa pendidikan, yang ketiga pertemuan menteri pendidikan dari setiap anggota negara-negara ASEAN, dan yang keempat yaitu Olimpiade Pendidikan. Setiap negara-negara anggota ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang sosial, yang bertujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication atau AMMRDPE. Yang kedua, ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development atau AMMSDW. Yang ketiga yaitu ASEAN Conference on Civil Service Matters atau ACCSM. Sedangkan bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya yaitu antara lain, yang pertama adanya Pekan Budaya ASEAN atau ASEAN Cultural Week. Yang kedua, pertunjukan kesenian ASEAN atau ASEAN Best Performing Art. Dan yang ketiga yaitu Film dan Penghargaan Festival Internasional ASEAN atau ASEAN International Festival Film and Award. Nah, itulah tadi beberapa bentuk kerjasama di negara-negara kawasan ASEAN, dan untuk selanjutnya, bagaimanakah peran Indonesia di dalam ASEAN? Yang pertama, yaitu Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Kemudian, Indonesia merupakan penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT yang pertama di ASEAN.
kemudian penggagas komunitas keamanan ASEAN, dan juga Indonesia berperan aktif dalam SEA Games. Dan peran Indonesia yang terakhir yaitu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Baiklah adik-adikku kelas 6, itulah tadi materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya.